Halo, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas soal latihan tentang dimensi 3. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kita nggak ketinggalan video-video pembahasan soal dari kami. Oke, di sini kita langsung aja ke soalnya. Nah, jadi di sini udah digambarin persis kayak yang dibilang di soalnya nih, kalau ada kubus ABCD EFGH ini dengan rusuk 5 cm. Nah, jika alfa adalah sudut antara BF itu yang ini, dan bidang BEG. Nah, bidang BEG berarti ini BEG. Berarti di sini terbentuk sebuah segitiga ya. Nah, kalau diibaratkan mungkin seperti ini gambarnya. Nah, jadi yang ini BF, terus yang ini adalah bidang BEG. Nah, maka sin alfa adalah, di sini kan alfa itu sudut antara yang BF dengan BEG ini ya. Berarti kita lihat nih, kira-kira di mana ya sudutnya? Nah, sudutnya itu kita cari suatu titik temu antara garis ini dengan bidang yang ini. Nah, kalau kita lihat, mereka itu ketemunya di sini ya, di yang B ini. Nah, itu artinya nanti sudutnya itu akan berada di sini. Kalau ini kan dia nggak ketemu ya, dengan G dia nggak ketemu, dengan E nggak ketemu. Kita harus cari yang ketemu. Nah, untuk lebih jelasnya, pertama-tama kita harus buat perpotongan dulu diagonal sisi atas di O. Nah, kita buat perpotongannya itu begini. Nah, jadi perpotongannya antara yang HF ini dengan EG, sehingga ada suatu persilangan dan kita tandai ini dengan O. Nah, setelah itu kita buatlah segitiga BFO. BFO itu yang ini. Akhirnya kita hubungkan antara dari pertemuan sini, pertemuan yang O ini kita hubungkan ke B. Sehingga menjadi ini suatu segitiga ya. Nah, akhirnya kita tahu nih sudut yang dimaksud adalah ini. Sudut alfa yang ini. Yang antara BO dan BF. Nah, sampai di sini yang ditanyain adalah sin alfa. Berarti kita harus mencari sin alfa ini. Nah, sedangkan kita tahu ya kalau ini tuh ternyata segitiga siku-siku nih, karena ini dengan ini kan udah pasti siku-siku ya sudutnya. Sehingga yang ini jadi sisi miring, dan yang ini menjadi sisi tegaknya. Nah, di sini kalau kita mau mencari nilai sin, kita harus tahu dulu nih, semua sisinya ini kira-kira berapa ya panjangnya. Nah, untuk yang BF, kita udah tahu kalau ini adalah 5 cm, karena ini kan bentuknya persegi ya. Jadi semuanya pasti ukurannya 5 cm. Nah, sedangkan kalau yang OF, kita belum tahu. Tapi kita lihat, kalau OF itu sebenarnya adalah setengahnya dari HF atau diagonal sisi dari bidang yang ini. Nah, kita tahu kalau kita harus ingat dulu nih, kalau sisi sama dengan A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Nah, jadi kalau sisinya 5, ini kan 5 semua ya, maka diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Intinya berapapun sisinya, kalau misalnya kita cari diagonal sisi, berarti kita tinggal kalikan dengan akar 2. Oke, berarti kalau ini sisinya 5, berarti HF-nya adalah 5 akar 2. Terus yang kita cari adalah OF, yaitu setengah dari HF. Maka OF-nya sama dengan 5/2 akar 2. Nah, berarti kita tahu kalau OF ini 5/2 akar 2. Dan yang kalau BF itu 5. Sekarang kita tinggal cari sisi miringnya. Yang ini, yang OB. Nah, kalau begitu, kita bakal cari ini pakai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita bisa cari aja sisi miringnya yang ini tadi, BO, dengan kita meninjau segitiga BFO ya. Jadi biar lebih jelas, ini kita keluarin dulu segitiga siku-sikunya dari yang ini, sama ya. Nah, kita keluarin untuk kita tinjau dengan teorema Pythagoras. Jadi,
Kita tahu kalau sisi miring kuadrat atau BO kuadrat sama dengan FB kuadrat ditambah FO kuadrat. Nah, kita tahunya tadi sudah dapat kalau FB itu 5 cm, terus yang FO tadi kita udah cari dengan diagonal sisinya itu 5/2 akar 2. Nah, jangan lupa dikuadratin. Setelah itu, kita seperti biasa aja, kita kuadratin. Yang ini jadi 25. Yang ini jadi 25 per 4. Terus akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya. Ya, kita lihat ini bisa disederhanain. Kita sederhanain aja. Jadi 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya jadi, ini kita samakan penyebut kayak biasa. 50 ditambah 25/2. Jadinya 75/2. Terus jangan lupa, ini kan BO kuadrat ya. Nah, kalau kita mau mencari BO-nya, berarti kita akarin 75/2-nya. Nah, hingga hasilnya jadi seperti ini. Oh iya, ini disederhanain ya, atau dilepas akarnya. Jadi kan ini 75, kalau dipecah bisa jadi 25 dikali 3 ya. Nah, sedangkan kalau 25 ini kan 5 kuadrat. Nah, akar dari 5 kuadrat itu 5. Jadi, kalau misalnya ada kuadrat yang bisa, kuadrat dalam akar yang bisa dikeluarkan seperti ini kita keluarkan aja biar nanti hitungnya lebih mudah ya. Oke, sekarang kita udah tahu nih, kalau yang sisi miringnya ini nilainya 5 akar 3/2. Nah, terus yang FB ini juga sudah kita tahu ini 5 cm, dan yang FO ini 5/2 akar 2. Nah, sekarang kita tinggal cari sin alfanya. Nah, sekarang kita cari nilai sin-nya ya. Nah, sin itu kan depan per miring. Jadi kita lihat depannya itu, ini kan alfanya ya. Nah, depannya dari alfa, itu FO. Terus sisi miring itu yang ini. Nah, sisi miringnya ini adalah BO. Jadi, sin alfa sama dengan FO per BO. Kayak gini. Nah, yang FO-nya kita udah tahu kalau FO ini nilainya yang tadi ya, yang setengah dari diagonal sisinya. Itu 5/2 akar 2. Terus BO-nya kita udah cari tadi pakai teorema Pitagoras, itu 5 akar 3/2. Nah, kalau kayak gini ya udah kita urain aja ya. Untuk supaya bisa kita bagi, jadi ini 5/2. Nah, dikali 1/5. 1/5-nya karena yang ini ya, ini kan 1/5 ya. Dikali akar 2 yang ini, terus dikali ini, kita kali balik ya. Kan ini dibagi dari akar 3 per akar 2. Jadi, biar bisa kita hitung, ini kita kali balik jadi akar 2 per akar 3. Paham ya? Ini pembagian pecahan kayak biasa aja. Nah, kalau sudah gitu kita lihat, di sini ada 2, terus ini akar 2 dikali akar 2. Ini kita sederhanakan ya, sehingga menjadi 1 nilainya. Karena akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Kita habiskan dengan yang 2 yang jadi penyebut ini. Sudah itu di sini 5, dari sini ada 5 lagi. Jadi kita bisa sederhanakan, sehingga yang tersisa adalah ini 1 per akar 3. Nah, biar penyebutnya bukan akar, jadi kita kalikan akar 3 per akar 3 ya. Sehingga menjadi kita di sini 1/3 akar 3. Karena ini kan akar 3 kali akar 3, 3 ya. Sisa yang akar 3 yang ini. Nah, jadi kita dapat nih jawabannya, yaitu sin alfa sama dengan 1/3 akar 3. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal dimensi 3. Kita akan saksikan soal berikutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih.